Halo Joanna, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Halo Miss Vini, Joanna lagi memikirkan tentang satu teman Joanna, Miss, bernama Janessa. Dulu dia pendiam, sekarang dia ceria dan bisa berteman dengan baik. Wah, menarik sekali ya ceritanya. Terus gimana ceritanya Joanna bisa berteman dengan Janessa? Gini Miss ceritanya, jadi kan Joanna pengen berteman sama Janessa. Joanna menceritakan satu cerita Alkitab ini. Yesus dan orang yang berdosa bertobat karena kasih Yesus. Nah, dari situ Janessa menjadi anak yang ceria dan bisa berteman dengan baik. Wah, luar biasa ya. Sangat indah bukan? Kita dapat melihat kasih Tuhan yang dapat merubah orang lain. Iya, Miss. Terima kasih Joanna sudah berbagi ceritanya dengan Miss. Nah, Miss juga punya cerita dari Alkitab mengenai kasih Tuhan yang dapat merubah orang yang jahat sekali menjadi sangat baik loh. Wah, siapa ya Miss orang itu? Joanna penasaran siapa orang itu? Iya. Yuk kita sama-sama saksikan di Mesbah Cilik. Bayangkan, engkau tidak dapat melihat apa-apa. Semuanya gelap. Engkau hanya tahu bahwa sekarang waktunya siang atau malam hanya karena orang-orang memberitahukannya kepadamu. Selama 3 hari, Saulus tidak dapat melihat apa-apa. Saulus duduk dengan tenang di dalam rumah Yudas. Dia tidak kelihatan takut sama sekali ataupun sombong. Dia bukanlah seperti orang yang terlihat berkuasa seperti 3 hari yang lalu. Dia duduk dengan tenang, kepalanya tertunduk. Dia telah menghabiskan semua waktunya untuk berdoa. Ada banyak yang harus didoakan. Sudah pasti, dia berdoa untuk minta pengampunan. Dia merasa ngeri bila dia mengingat akan orang-orang Kristen yang sudah dianiayanya. Dan dia juga mengucapkan terima kasih serta memuji Tuhan berkali-kali karena Tuhan telah menyelamatkan dia. Ingatan akan penglihatannya akan Yesus di jalan menuju Damaskus selalu membuatnya merasa tergetar. Dia terus menghidupkan peristiwa itu dalam pemikirannya. Yudas dan keluarganya mengajak Saulus untuk makan, tetapi dia tidak mau. Dia bahkan juga tidak mau minum. Akhirnya mereka meninggalkan dia sendirian dalam pemikirannya. Berita itu segera menyebar dengan cepat di seluruh Damaskus. Saulus telah tiba. Saulus, pemburu orang Kristen yang paling kejam. Orang-orang percaya sudah mendengar bahwa dia sudah datang dan sekarang dia sudah berada di sini. Tetapi mereka dengar dia sedang duduk di rumah Yudas. Berita yang tersebar mengatakan bahwa Saulus entah kenapa sudah menjadi buta. Orang-orang itu mendengar bahwa Saulus dituntun masuk ke dalam kota seperti seorang anak kecil. Sesuatu yang aneh sudah pasti telah terjadi. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu. 3 hari berlalu sejak pertemuan Saulus dengan Yesus. Kemudian Ananias, seorang pengikut Yesus, mendapatkan khayal. Allah muncul di hadapannya dan berkata, "Bangunlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah rumah Yudas. Tanyakan tentang seorang yang bernama Saulus yang datang dari kota Tarsus. Dia ada di sana, sedang berdoa, dan dia buta. Dia telah melihat sebuah khayal, sebuah mimpi. Dia telah melihat seorang yang bernama Ananias yang akan datang menjumpainya. Ananias akan meletakkan tangannya di atas Saulus. Barulah dia akan melihat lagi." Ananias sudah barang tentu menjadi gemetar. "Tuhan," jawabnya, "banyak orang telah menceritakan kepadaku tentang orang ini. Dia telah melakukan banyak hal yang mengerikan kepada umatmu di Yerusalem. Sekarang dia datang ke sini, ke Damaskus. Para imam pemimpin telah memberikan kuasa kepadanya untuk menangkap setiap orang yang menyembah Engkau. Dia telah menangkap 300 orang yang menyembah Engkau. Sekarang dia datang ke sini, ke Damaskus. Para imam pemimpin telah memberikan kuasa kepadanya untuk menangkap setiap orang yang menyembah Engkau. Dia telah menangkap 300 orang yang menyembah Engkau.
Allah meyakinkan Ananias, "Pergilah, aku telah memilih Saulus untuk suatu pekerjaan yang sangat penting." Katanya, dia harus menceritakan tentang aku kepada orang-orang yang bukan Yahudi, kepada raja-raja, dan kepada semua orang Israel. Ananias menurut kepada Tuhan. Dengan perlahan dia berjalan menuju jalan lurus. Dia memandang ke atas pada awan-awan di langit dan memandang sekelilingnya pada tetangga-tetangganya yang sedang sibuk. Semuanya kelihatan biasa-biasa saja. Ananias menggelengkan kepalanya. Semuanya benar-benar kelihatan biasa saja. Dia baru saja mendapat hayal dari Tuhan, dan dia sekarang sedang menuju suatu tempat untuk bertemu dengan Saulus yang ditakutinya, yang menurut Allah sekarang sudah menjadi seorang percaya. Ananias menemukan rumah Yudas. Dia menemukan Saulus sedang duduk dengan tenang dan tidak dapat melihat, sedang menunggu dia. Ananias merasa kasihan. Dia menumpangkan tangannya di atas Saulus. "Saudaraku Saulus," katanya, "Tuhan Yesus telah mengirimkan aku. Dialah orang yang engkau lihat di jalan ketika engkau menuju ke sini. Dia mengirimkan aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan terisi oleh Roh Kudus." Segera sesuatu pun terjadi seperti selaput jatuh dari mata Saulus. Dia dapat melihat lagi. Dan Saulus minta dibaptiskan pada saat itu juga. Dia bahkan tidak menyempatkan dirinya untuk makan ataupun minum. Ya, Allah telah memanggil Saulus dan dia juga memanggil Ananias. Keduanya akan melayani Tuhan sepanjang hidup mereka. Halo Sobat Cilik, Hope Channel nih ada di rumah. Kali ini Miss Angel dengan Joshua. Nah, kita akan membuat satu activity. Tapi sebelum itu Miss mau tanya, Joshua pernah tidak ada temannya Joshua yang tadinya baik menjadi lebih baik? Pernah, Miss? Pernah ya? Nah, sekarang kita akan mencoba eksperimen tersebut. Tapi sebelum itu, bisa tidak Joshua sebutkan satu persatu bahan yang ada di atas meja ini? Gelas berisi air, sendok, obat merah, dan vitamin C. Oke, good. Nah, sekarang kita akan membuat activity. Yang pertama, coba Joshua tuang obat merah ini ke dalam air. Bisa aduk ya. Nah, coba lihat airnya menjadi warna apa? Merah. Merah. Sekarang coba Joshua kasih masuk ke dalam gelas. Bisa aduk ya. Wah, dia berubah menjadi apa? Warna putih. Sekarang Miss mau tanya, apa yang Joshua dapat dari eksperimen tadi? Air yang sebelumnya berwarna merah sekarang menjadi warna putih kembali, Miss. Good job. Nah, sama juga cerita dalam Alkitab di mana kasih Tuhan yang merubah tokoh tersebut. Kamu Tokoh mau tahu apa itu, tidak? Miss? Ya, tokohnya adalah Saulus. Kamu tahu tidak? Saulus yang tadinya buta secara fisik, secara rohani, kemudian Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi bertemu dengan Saulus. Tapi Ananias takut untuk bertemu dengan Saulus. Karena kenapa? Karena Saulus itu sangat kejam, reputasinya sangat buruk. Tapi Ananias tetap apa? Tetap turut, tetap taat untuk bertemu dengan Saulus. Ketika mereka berdua bertemu, akhirnya Saulus yang tadinya buta, dia bisa melihat lagi. Nah, dia bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya. Sama juga dengan kehidupan kita, di mana yang tadinya kita merasa kita tidak bisa melihat apa-apa, kita berdosa, tetapi Tuhan dengan kasih-Nya memutihkan kita. Nah, sobat cilik yang ada di rumah, the activity tadi mengajarkan kita di mana air yang tadinya merah sama seperti dosa kita menjadi putih kembali dengan kasih Tuhan. Nah, activity kita sampai di sini. See you on the next episode. Ku mau berjalan serta Yesus
Semoga lagi berbahagia ya. Atau apakah ada teman-teman yang sementara bersedih, kesal, atau marah? Eits, kita sudah belajar bahwa kasih Tuhan mengubah manusia. Kalau kita memiliki perasaan negatif, ingatlah bahwa ada Tuhan yang sanggup mengubah hati kita menjadi bergembira. Amsal 17 ayat 22. Kalian mau tahu manfaat dari bergembira? Lili kasih tahu ya. Pertama, hati yang gembira memperkuat sistem imun kita. Saat kita merasa bahagia, tubuh kita melepaskan hormon endorfin yang membantu melawan penyakit. Jadi, lebih banyak tersenyum dan tertawa bisa membuat kita lebih jarang sakit. Ayo, kita coba tersenyum bersama. Kedua, hati yang gembira juga bisa mengurangi stres. Saat kita bahagia, kita cenderung merasa lebih rileks dan tenang. Ini membantu menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol yang bisa berdampak buruk pada kesehatan kita jika terlalu banyak. Jadi, mari kita cari hal-hal yang membuat kita bahagia setiap hari. Ketiga, hati yang gembira bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Ketika kita bahagia, pikiran kita lebih tenang dan kita bisa tidur lebih nyenyak. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita. Jadi, sebelum tidur, pikirkanlah hal-hal yang membuat kalian bahagia. Terakhir, hati yang gembira bisa meningkatkan hubungan sosial kita. Saat kita bahagia, kita cenderung memiliki sifat yang lebih ramah dan mudah bergaul dengan orang lain. Ini membuat kita memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat, yang sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik kita. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa tips dari Lili mengenai bagaimana hati yang gembira bisa membuat kita lebih sehat. Ingat, kebahagiaan adalah pilihan. Mari kita pilih untuk bahagia setiap hari dan menikmati hidup dengan penuh senyuman. Tuhan berkati kita semua. Bye Sobat Mezbah Cilik. Hi kids, welcome to Wise Words. And today's wise words with Pastor Johannes is change. Let's spell change together. Change is spelled C-H-A-N-G-E. Change. Change means to do something different in order to become better. Let's see a story about someone who changed in the Bible. Zacchaeus was a tax collector. Zacchaeus was a tax collector who cheated people. And then when he met Jesus,
he decided to change his ways. He decided to become a better person. He gave back everything that he had taken from people and even gave them more and gave some to the poor. His whole life was completely changed because he wanted to be like Jesus. And so today, I want to challenge you, make a change jar. Whenever you do something good that you didn't do yesterday, put something in your change jar. It could be a small coin or some small note. Put it in your change jar and see how much change adds up in your life. So change is very, very important. The Bible says in 2 Corinthians 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone and the new is here. And so change helps us to know that we are becoming more like Jesus. God bless you. Niko tahu nggak mujizat Tuhan merubah air menjadi anggur? Nggak tahu. Tahu, Miss, itu kan mujizatnya dia yang pertama. Menurut aku hal ini ajaib karena waktu itu kan lagi ada pesta, terus anggurnya habis, terus akhirnya Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, terus Yesus membuat air yang sisa menjadi anggur. Tahu, airnya bisa menjadi anggur. Tahu, Miss, waktu itu pas lagi ada di perkawinan itu kan, Miss, yang bikin keren itu awalnya kan anggurnya itu kan kehabisan kan, Miss. Nah, habis itu Yesus itu mengubah air, terus airnya dirubah jadi anggur, Miss. Nah, itu keren banget. Soalnya mustahil. Menurut Adele, ada nggak kebiasaan buruk yang Adele ingin ubah? Apa ya? Aku tuh biasanya males ngerjain tugas. Karena menurut aku tugas tuh kayak agak susah, apalagi kalau kerja sama. Ada, Miss. Nah, dulu aku sering marah-marah. Sama aku dulu sering tantrum. Tapi sekarang udah nggak pernah. Punya main game setiap hari. Ada. Sering main game. Jadi kebiasaan itu sudah berubah? Sudah, Miss. Sudah, tapi kadang-kadang Belum. lagi mau berubah sih. Menurut kamu, tingkat kesulitan untuk merubah ini dari skala 1 sampai 10 itu berapa dan kenapa? 8 karena aku sudah terbiasa dari kecil. 7,5. Kenapa 7,5? Karena menurutku ada beberapa tugas yang susah, apalagi kalau kerja sama terus teman-temannya nggak aktif. 8. Karena game itu seru. 10, Miss. Kenapa? Karena itu banyak banget cobaannya, Miss. Emosi aku selalu diuji. Menurut kamu Tuhan bisa nggak ubah kebiasaan buruk itu? Bisa, karena Tuhan bisa melakukan semuanya dan juga Tuhan menyayangi kita semua. Bisa karena Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Bisa. Karena Tuhan aja bisa ngubah air yang tadinya jadi air biasa bisa dirubah jadi air anggur. Masa aku nggak bisa? Bisa. Karena Tuhan bisa melakukan apapun.